Strategi Flip Classroom adalah sebuah strategi yang membalikkan aktivitas belajar tradisional, yang dimana aktivitas yang tadinya dilakukan di kelas menjadi dilakukan di rumah dan sebaliknya. Strategi ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu before class, after class, dan in class. Pada saat before class, peserta didik akan membaca materi, menonton video pembelajaran yang sudah disiapkan oleh pendidik sebelumnya, dan mereka akan datang ke kelas. Dan saat kegiatan in class, mereka akan memulai hasil diskusi serta bertukar pikiran dan informasi mengenai materi yang sudah diberikan. Paman Jali. Om Swastiastu. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat dicukupkan. Baik, terima kasih Rika. Silakan duduk. Baik, apa kabar adik-adik? Oke, sudah semua membaca materi yang Bapak berikan 3 hari lalu? Beneran udah? Oke, jadi ya, silakan. Jadi untuk pembelajaran kita hari ini masuk kepada topik asesmen portofolio. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, apakah ada yang masih ingat? Apa saja? Apakah ada yang ingat yang sudah membaca? Ya, jadi tujuan pembelajaran kita mungkin Naomi bisa dibaca. Yang pertama yaitu dapat memahami dasar hukum, definisi, tujuan dan pendalaman dari asesmen portofolio. Yang kedua yaitu dapat menjelaskan tentang karakteristik, target, komponen dari prinsip dari asesmen portofolio. Yang ketiga yaitu dapat menganalisis kelebihan dan kekurangan dari asesmen portofolio. Yang keempat yaitu dapat membuat suatu asesmen portofolio yang berhubungan dengan mata pelajaran tulis. Nah, jadi itu semua adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, karena untuk tujuan pembelajaran 1, 2, dan 3 itu dilaksanakan pada saat kalian di rumah. Jadi di sini Bapak ingin mengetahui seberapa jauh kalian sudah mempelajari modul tersebut. Nah, kira-kira ada yang masih ingat nggak apa itu asesmen portofolio? Ada? Apa itu asesmen portofolio? Mungkin bisa dibuka kembali modul yang telah diberikan. Ya, Chandra, apa itu asesmen portofolio? Baik, jadi asesmen portofolio itu adalah suatu prosedur pengumpulan informasi mengenai perkembangan dan kemampuan siswa melalui portofolio. Oke, itu dari Chandra. Mungkin dari teman-teman yang lain? Boy, apa itu asesmen portofolio? Ya, Niki bisa. Kalau menurut pandangan saya, asesmen portofolio adalah asesmen yang dilakukan untuk menilai suatu portofolio apakah itu yang telah dibuat pada sebelum-sebelumnya. Oke, benar sekali ya dari pendapat teman-teman yang lain. Jadi kalau asesmen portofolio itu adalah kumpulan dari hasil karya seorang siswa atau peserta didik yang dimana karya tersebut akan dinilai nantinya pada suatu lembaran portofolio. Jadi itu yang dimaksud dengan asesmen portofolio. Tentunya kalian juga udah baca apa saja karakteristik, kekurangan, kelebihan, dan ciri-ciri dari asesmen portofolio tersebut.
Nah, karena 3 hari lalu sudah diberikan modul dan juga termasuk tugas dari asesmen portofolio tersebut, kita akan mereview dan saling diskusi tentang tugas yang telah diberikan. Nah, jadi saat kelompok yang mempresentasikan hasil tugasnya, kelompok yang lain nanti akan mereview atau menganalisis di mana letak kekurangan atau kesalahan dari hasil asesmen portofolio tersebut. Untuk yang pertama dipersilakan kepada Oke, tidak apa. Oke, yang pertama dipersilakan untuk kelompoknya Y5. Silakan Y5. Oke, silakan pada kelompok ini. Baiklah, Om Swastiastu atau ini semuanya sampai pada pengabdian kepada teman-teman semua. Di dalam semangka ini kami dari kelompok kami akan bekerja dengan tugas kami yang mengenai penulisan sistem portofolio sistem administrasi pada manusia. Sebelumnya perkenalkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Maria Bersana dengan 3 digit internet 01. Kenalkan nama saya Dr. Christine dengan 3 digit terakhir 008. Perkenalkan nama saya Yuni Nurul dan Kirani 014. Dan terakhir ialah dengan digit nomor inti yang sudah bisa hadir pada semangka ini dengan 3 digit terakhir 01. Baiklah, yang pertama ialah kompetensi dasar. Dalam kompetensi dasar ini mengenai sistem pernapasan secara manusia dan mengenai pengoperasian pernapasan atau yang menjadi sistem pernapasan. Indikatornya ialah yang pertama mengenai bagian visual operasi pernapasan. Anda dapat menjelaskan struktur dan fungsi dari organ-organ seperti hidung, paring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus, tetap hubungannya yang kita sebutkan gas. Yang kedua, mengenai pengaruh rokok dan secara pernapasan dan kadang penyakit terkait sistem pernapasan. Ada kebaikan apa negatif dari merokok seperti iritasi, dengan infeksi, kanker, imun, dan penyempitan saluran pernapasan. Atau menyebabkan dalam penyakit jadi contohnya merokok seperti bronkitis, asma, emfisema, dan TBC. Yang ketiga ialah menjadikan karya atau upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan. Ada komunikatif dan saran untuk menjaga kesehatan sistem pernapasan seperti menghindari polusi udara, rokok, dan alergen. Melakukan olahraga teratur, mengonsumsi makanan gizi dan minum air putih yang cukup. Terus saja Oke, jadi dari kelompok Manik sudah menyediakan kompetensi dasar dan indikator kompetensinya. Untuk kelompok yang lain bagaimana? Apakah ada tanggapan atau ada yang tidak membuat indikator kompetensi atau kompetensi dasarnya? Kelompok Meti gimana? Oke, tidak apa. Untuk kelompok yang mana? Oke, jadi ini bisa dijadikan patokan untuk membuat kompetensi dasar dan indikator kompetensi terlebih dahulu agar peserta didik bisa mengerti apa yang dikerjakan dan apa yang menjadi acuan dari asesmen atau penilaian nantinya. Oke, bisa dilanjutkan. untuk berikutnya akan dilakukan. Baik, di sini ada tugas portofolio yang akan diserahkan kepada siswa itu membuat artikel yang terdapat beberapa hal yang penting seperti fungsi, penyusun organ, dan penyakit pada sistem respirasi manusia. Memiliki 2 ketentuan, yaitu artikel ini dikumpul pada 2 minggu depan mulai dari sekarang, dan yang kedua wajib membuat artikel yang jelas dan memakai jurnal internasional.
kegiatan pelaksanaan ini ada 7, yaitu ada yang mulai sekarang mendapatkan pengarahan dari guru. Yang kedua itu siswa dapat merancangkan kegiatan. Yang ketiga menyusun rancangan kegiatan yang sudah dirancangkan. Yang keempat memeriksa kelengkapan data yang sudah dicari. Yang kelima penyusunan laporan. Yang keenam penelitian dan yang ketujuh penilaian laporan. Oke, jadi itu untuk jadwal pelaksanaan dari kelompok Matthew. Bagaimana? Apakah membuat jadwal pelaksanaan? Tidak. Jadi untuk tugasnya apa dari kelompok Matthew? Rubrik dan instrumen saja. Agak untuk tugas portofolio dari peserta didiknya? Oh, membuat Membuat artikel dari kelompok Sandra? Tugas portofolio. Kita sama kayak gitu. Buat Dari kelompok Rika? artikel tentang pelaksanaan. Membuat jadwal pelaksanaannya juga? Iya, buat. Jadi salah satu karakteristik dari asesmen portfolio ini adalah terstruktur dan terjadwal. Jadi kalian bisa lihat juga sesuai dengan pemberian tugasnya itu dijadwalkan dengan baik hingga waktu yang telah ditentukan oleh pengajar tersebut. Jadi kalian harus membuat jadwal yang dimana berisi tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada bulan-bulan tertentu. Misalnya pada kegiatan pertama dan kedua itu harus dilaksanakan pada November di minggu pertama, dan itu harus semua peserta didik sudah mengerjakan di minggu pertama. Jadi seperti itu. Oke, next. Selanjutnya ada pembuatan skor dalam aspek dalam penilaian artikel. Langsung ke ini, masuk ke deskriptor. Biar kita bisa analisis. Nah, yang selanjutnya itu rubrik penilaian yang dimana dengan aspek pertama yaitu sistematika artikel dengan skor 1 dengan kriteria artikel tidak sesuai dengan sistematis yang seharusnya. Skor 2 yaitu artikel tidak lengkap tetapi sesuai dengan sistematis. Skor 3 yaitu artikel lengkap tetapi sistematis yang tidak lengkap. Yang keempat yaitu artikel lengkap dan sistematis. Oke, satu-satu ya. Artikel lengkap tapi sistematis yang tidak lengkap. Itu maksudnya gimana? Artikel lengkap tetapi sistematis yang tidak lengkap. Ya, sesuai dengan kan artikel itu memiliki Oh, maksudnya artikel lengkap tapi tidak sistematis, itu maksudnya. Oke, mungkin bisa dibenarkan lagi. Jadi indikatornya atau kriterianya juga udah bisa dibandingkan antara artikel yang tidak sesuai dengan sistematisannya. Mungkin untuk kelompok Chandra ada tanggapan terkait kriteria atau mungkin ada tambahan terkait poin nomor 1. Jadi kelompok kami untuk di aspek sistem artikel sudah pas. Oke, sudah pas. Jadi di poin nomor 1 artikel yang lebih lengkap akan dinilai lebih banyak daripada yang sistematis tapi tidak lengkap ya. izin Ya, silakan. menurut kelompok kami untuk skor yang pertama dan kriteria tersebut artikel sesuai dengan sistematis yang seharusnya. Kalau menurut bahasa sistematis itu tidak cocok diletakkan dalam kalimat tersebut. Kata lainnya jika menggunakan kata sistematika yang seharusnya. Nah, sistematis merujuk kepada susunan teratur, sedangkan sistematika merujuk kepada keseluruhan tulisan. Oke, terima kasih untuk masukannya dari kelompok Matthew. Bisa dimengerti? Nah, itu bisa ditandai juga karena sistematis itu merujuk pada kerapian pada tersebut, sedangkan sistematika itu adalah kelengkapan dari artikel tersebut. Oke, lanjut ke poin nomor 2. Yang
kedua dengan aspek tata tulis dengan skor pertama yaitu tata tulis tidak tepat dan bahasa yang tidak baku. Skor kedua yaitu tata tulis tidak tepat dan bahasa baku. Yang ketiga yaitu tata tulis tepat dan bahasa tidak baku. Yang keempat yaitu tata tulis tetap dan bahasa baku. Nah, untuk yang poin tata tulis tidak tepat dan tepat itu apakah bisa dijadikan patokan bagi penilai? Dari mana kita tahu bahwa tata tulis itu tidak tepat atau tata tulisnya itu tepat? Apakah bisa? Oke, berarti mungkin bisa ditambahin dari tata tulis itu apa saja yang dinilai. Mungkin di poin nomor 2 tata tulis dalam huruf apa saja yang dinilai. Misalnya seperti tanda baca, ejaan. Mungkin ada masukan dari kelompok yang lain? Ada sedikit masukan dari kelompok kami. Dipersilakan. Kembali ke penulisan, ada ketidakkonsistenan antara huruf kapital dan huruf kapital dalam Oke. penyesuaian. Bila baiknya kalau misalnya mau semua kapital sebenarnya kapital atau kalau hanya di awal kapital di awal. Oke, bisa dimengerti ya. Jadi kalau semua kapital di bahasanya itu ya bisa di kapital juga. Tampaknya cemas sekali. Oke, gimana bisa dilanjut untuk poin nomor 2? Oke, kita lanjut ke poin nomor 3. Yang ketiga dengan aspek keseluruhan dengan skor pertama yaitu latar belakang tidak sesuai dengan topik dan metode yang digunakan tidak sistematis. Yang kedua yaitu latar belakang sesuai dengan topik dan metode yang digunakan tidak sistematis. Yang ketiga yaitu latar belakang tidak sesuai dengan topik dan metode yang digunakan sistematis. Yang keempat yaitu latar belakang sesuai dengan topik dan metode yang digunakan sistematis. Latar belakang sesuai dengan topik dan metode yang digunakan tidak sistematis. Oke, ini bisa dijadikan sebagai kriteria di mana dia menilai antara latar belakang yang sesuai dengan metode yang digunakan. Mungkin ada tambahan dari kelompok yang lain? Kelompoknya Rika, bagaimana? Pas? Oke. Menamakan materi kami sampai selesai karena habis. Di sini kami akan butuh vokasi. Jadi setiap dari kami, maaf tidak ada salah. Semoga pada sekali dapat membuka poin terbaru mengenai portfolio. Dan sekian dari kami, menurut bisa disampaikan. Oke, jadi di sini rata-rata juga udah bisa membuat asesmen portofolio tersebut, di mana asesmen portofolio juga tidak jauh dari asesmen proyek dan produk. Dan kalian juga sudah mengetahui untuk kriteria yang menjadi acuannya bisa dibandingkan seperti yang tadi punya kelompok Manik, yaitu membandingkan antara salah satu poin dengan satu poinnya lagi. Misalnya seperti pada poin 2 yaitu tata tulis, di mana tata penulisan yang tidak tepat dibandingkan dengan bahasa yang baku. Dan tentu untuk perhitungan dari poin tersebut harus menyesuaikan. Misalnya memang yang dinilai tata tulis. Nah, sedangkan pada skor 3 itu misalnya dibuat tata tulis itu dibuat tidak tepat dan bahasa baku. Pada kegiatan after class, peserta didik akan membuat produk yang sudah didiskusikan saat kegiatan in class, dan tenaga pendidik akan memeriksa serta mengevaluasi hasil dari produk yang telah dibuat oleh peserta didik, serta peserta didik bisa mempelajari kembali materi-materi yang telah diberikan pada Google Classroom. Dan selanjutnya adalah evaluasi dan tindak lanjut. Evaluasi hasil belajar dilakukan untuk mengetahui capaian tujuan pembelajaran, di mana bentuk evaluasi bisa seperti tes tertulis serta lembar observasi saat presentasi. Dan tindak lanjut akan diberikan kepada peserta didik yang masih belum mencapai KKM, dan kepada peserta didik yang sudah melebihi KKM bisa dalam bentuk proyek pengayaan.